Satu lagi ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Saya Dr. Intan dari Puskesmas Tumpang akan menjelaskan tentang COVID-19. Apa sih COVID itu? COVID itu adalah infeksi virus. Jadi COVID itu merupakan virus yang menyerang rata-rata kebanyakan menginfeksi saluran pernafasan. Nah, coronavirus sendiri ini awalnya terjadi di Cina, setelah itu masuk ke Indonesia karena gampang sekali penyebarannya. Jadi coronavirus sendiri ada pembagiannya, ada yang nggak ada gejala, ada yang ringan, sedang, sampai berat. Nah, ini rata-rata kalau udah terinfeksi, misalnya nih ya, kita terinfeksi gitu ya, itu masa inkubasi atau masa perkembangannya itu kurang lebih 14 hari. Sampai di sini udah ngerti ya adik-adik ya, apa yang saya jelaskan. Setelah itu terbagi nih, ada yang seperti saya bilang tadi, ada yang bergejala, ada yang ringan, sedang, sampai berat ya. Jadi tergantung dari imun adik sekalian gitu. Ada yang kena virus nggak ada gejala atau bisa menjadi pembawa atau karier. Ada yang terkena langsung bisa flu, demam, batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Nah, penularannya ini biasanya terjadi kalau saling bersentuhan, yang pertama. Yang kedua, secara langsung, misal langsung batuk atau pilek sesama teman-temannya gitu. Makanya hindarin perkumpulan, sering-sering kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong gitu ya, hindarin dulu. Setelah itu kalau bisa jangan bersentuhan, salim-saliman tangan. Habis salim-saliman langsung nyentuh mata, mulut, hidung, itu jangan ya. Jadi apa-apa kalau misalnya nih ya masuk sekolah ya langsung cuci tangan gitu ya. Terus kalau nyampe rumah langsung cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Jadi kemana-mana harus pakai hand sanitizer ya, bawa hand sanitizer juga, dan cuci tangan. Pakai masker juga, jangan lupa maskernya bisa pakai masker kain, itu wajib ya adik-adik semua. Nah, yang saya jelaskan tadi, COVID ini kan terbagi menjadi ada yang gejalanya ringan, nggak ada gejala. Kalau yang nggak ada gejala, orang tanpa gejala ini yang disebut namanya OTG. Terus yang kedua ada yang namanya ODP, dan yang ketiga PDP. ODP adalah singkatan dari orang dalam pemantauan. Kalau PDP pasien dalam pemantauan. Dari namanya aja udah jelas ya. ODP ini biasanya gejalanya lebih ringan, PDP gejalanya lebih berat gitu. Dimana biasanya penyebarannya itu untuk PDP yang seperti saya bilang tadi, PDP itu lebih ke orang-orang tua, biasanya 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, tapi bukan berarti anak muda tidak terkena ya. Bisa aja ada penyakit lain, misalnya adik-adik semua ini baru umur 15 tahun, 16 tahun, bisa aja kalau misalnya adik-adik punya
misalnya asma atau penyakit alergi gitu ya. Ngerti ya adik-adik semua ya. Nah, untuk gejala-gejalanya yang tadi saya bilang, kalau OTG, orang tanpa gejala, itu dia hanya pembawa virus, itu ya. Tapi dia nggak ada gejala. Yang kedua, itu ada ODP. ODP itu gejalanya demam lebih dari 38 derajat, batuk, pilek gitu. Sesek tapi seseknya yang ringan. Setelah itu kalau yang PDP, kriteria ODP tadi ditambah dengan sesak yang berat ya adik-adik. Ini ya, ini yang ODP, ini yang OTG, dan ini yang. Terus di sini ada juga yang namanya kontak erat. Kontak erat itu apa sih? Kontak erat itu adalah misalnya nih ya adik-adik kontak tiba-tiba sama pasien yang positif. Nah itu yang namanya kontak erat. Nah adik-adik ini bisa dikategorikan sebagai OTG kalau nggak ada gejala ya. Tapi kalau misalnya ada gejala itu bisa dikategorikan jadi ODP atau PDP gitu ya. Nah setelah itu pencegahannya apa aja sih gitu. Pencegahan yang adik-adik bisa lakukan, yang pertama nih seperti gambar ya, seperti gambar adik-adik harus pakai masker ya. Jadi di tas-tasnya itu sekali yang biasanya cuman bawa buku, cuman misal bawa HP, ditambah ya seperti masker, terus ada vitamin C. Terus kalau misalnya mau sholat, bawa sejadah sendiri. Setelah itu bawa tisu basah sendiri, tisu basah, hand sanitizer, dan bawa perlengkapan makanannya sendiri. Gitu. Itu yang paling penting ya. Setelah itu kalau bisa misalnya pakai jaket yang lengan-lengan panjang. Gitu. Nah ini kan yang seperti yang gambar, yang gambar ini. Nah, bawa seperti masker. Jadi selama pelajaran sekolah nanti adik-adik harus pakai masker, nggak boleh dilepas ya. Nih ada tisu, bawa tisu, alat sholat pribadi seperti sejadah atau mukena, hand sanitizer gitu. Terus kalau bisa pakai jaket. Nah setelah itu adik-adik nih setelah lakukan semua aktivitas itu harus cuci tangan ya. Cuci tangan di sekolah, nanti nyampe rumah cuci tangan lagi. Kalau misalnya adik-adik nih ada keluhan nih tiba-tiba, aduh bu guru, bu saya pilek gitu, saya flu, nggak apa-apa, adik-adik bisa izin gitu, bilang ke ibunya, bu gurunya, bilang kalau sakit nanti akan dibawa ke dokter terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Itu yang kedua, harus pakai hand sanitizer ya, ini ya gambarnya. Setelah itu pakai cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa pakai masker. Harus pakai masker ya, jangan dilepas-lepas nanti tiba-tiba lagi nongkrong gitu atau lagi pelajaran nanti dilepas maskernya, jangan ya. Itu satu lagi ya adik-adik, kalau misal adik udah selesai pulang sekolah, nyampe rumah langsung mandi ya, cuci tangan, mandi, terus bajunya langsung ditaruh di tempat kotor, langsung dicuci ya adik-adik. Ya adik-adik semua, berikut tadi penjelasan saya nggak mau jelasinnya panjang-panjang, nanti malah ngebosenin. Nah kalau ada beberapa pertanyaan, langsung saja WA di Puskesmas Tumpang, nanti akan saya langsung jawab ya adik-adik semua. Terima kasih, selalu jaga kesehatan ya, makan yang bergizi, minum vitamin, cuci tangan, dan pakai masker.
Terima kasih.